Pengumuman hasil sidang formatur kepengurusan Himpunan Alumni Sakti Tahsin Akhlak dalam forum Himasta periode 2023-2028. Yang pertama, Dewan Pelindung Himasta. Yang pertama, Abah Kiai Haji Muhammad Hasbullah Mustahdi. Dewan Pelindung yang kedua, Abah Kiai Haji Muhammad Nuha. Dewan Pelindung yang ketiga, Abuya Kiai Haji Muntaqoh Mustahdi. Yang selanjutnya adalah Dewan Penasehat. Dewan Penasehat yang pertama, Kiai Haji Muayyad Bendakrem. Dewan Penasehat yang kedua, Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah SI MPDI dari Pandanaran, Yogyakarta. 3. Dr. Andes Kiai Haji Endin Jalaluddin Sofihara dari Jakarta. Penasehat keempat, Dr. Andes Kiai Haji Zainuddin Kelamenan. Penasehat kelima, Kiai Haji Harini Dukuh Rangkeng. Penasehat keenam, Dr. Andes Haji Zainal Abidin MSI Kleren. Penasehat ketujuh, Bapak Kiai Haji Mamnun Minong. Penasehat ke-8, Kiai Haji Sabdullah Jatipura. Penasehat ke-9, Kiai Haji Tasurun Nurul Albab Pekalongan. Penasehat ke-10, Bapak Kiai Haji Habibullah Kerawang. Penasehat ke-11, Bapak Kiai Haji Sofwanuddin Indramayu. Penasehat ke-12, Bapak Kiai Haji Aep Saifullah Kerawang. Penasehat ke-13, Bapak Kiai Haji Hadirodi Abid. Penasehat ke-14, Bapak Kiai Haji Muhammad Imam Kofal. Penasehat ke-15, Bapak Kiai Haji Muhammad Muhaimin Kalongan. Bapak Kiai Haji Muhaimin Kalongan. Dan penasehat ke-16 yakni seluruh Duriya Putra Abah Mustahdi Hasbullah. Yang selanjutnya, pengurus Dewan Harian Himasta periode 2023-2028. Ketua Umum Kiai Haji Ahmad Saiful Bahri. Sekretaris Umum Kiai Arif Gufron Ridwan. Ketua 1 Bapak Kiai Haji Abdur Rafiq Afandi. Ketua 2 Bapak Kiai Haji Hasani. Sekretaris 1 Kiai Ahmad Kamali Hairo. Sekretaris 2 Kiai Mas Duki dari Indramayu. Bendahara Umum Bapak Kiai Haji Solik Subang. Itu bendahara umumnya, Bapak Kiai Haji Solik dari Subang. Kemudian bendahara 1 Bapak Kiai Haji Farihin Jepok Kertasmaya. Yang lagi, oh belum haji no? Turuk. Oh saya ulangi, bendahara 1 Bapak Kiai belum haji Farihin Jepok Indramayu. Oh saya ulangi lagi yang kedua kalinya, bendahara 1 Bapak Kiai calon haji Farihin Jepok Amin. Kertasmaya. Amin. Mungkin nyuwun aplaus dulu, tepuk tangan dulu jajaran kepengurusan Himasta tahun 2023 sampai 2027. Nah, saya ulangi, periode 2023 sampai 2028. Untuk selanjutnya nanti program-program Himasta akan disusun oleh jajaran kepengurusan yang akan dikomandoi oleh Kiai Haji Saiful Bahri, dari mulai program-program yang berkaitan dengan pondok ataupun program-program yang berkaitannya dengan alumni setiap daerah. Dalam artian alumni setiap daerah itu, setiap daerah dimohonkan nanti ada kepengurusan sendiri-sendiri. Jadi semisal ada Himasta Pekalongan, Himasta Kerawang, Himasta Indramayu, nanti oleh segenap kepengurusan Himasta akan diatur sedemikian rupa supaya bisa optimal. Karena oleh sebab itu dimohonkan kepada seluruh alumni untuk mensupport kepengurusan Himasta periode ini. Siap, G? Siap. Siap, G? Siap.
siap mensupport segala hasil kerja dari pengurus di masa periode ini. Siap, geng? Siap. Siap. Siap, geng? Siap. Al-Fatihah. Alhamdulillah, tugas saya sebagai pimpinan maaf, sebelum saya tutup segmen saya ini, saya mohonkan kepada Bapak Kiai Haji Sadullah untuk maju ke depan, dan kepada Bapak Kiai Haji Saiful Bahri untuk maju ke depan, supaya mengadakan serah terima jabatan secara simbolis, ya, disaksikan oleh seluruh alumni Pondok Pesantren Taksim Akhlak. Monggo, sallu ala Nabi Muhammad. Kang Saiful mriki Kang Saiful. Sesungguhnya Allah menyuruhkanmu sekalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyakan kepemimpinannya. Nanti saya akan membacakan, kemudian didirkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Kami sebagai pengurus Himasta Pusat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang di dalam Himasta Pusat untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan ulama. Dengan ini berikrar, satu, senantiasa menjaga nama baik santri Pondok Pesantren Taksimul Akhlak Winong, Gempol Cirebon, dan menjadikan Al-Quran, hadis, ijma, serta qiyas sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. Dua, menghayati, mengamalkan, dan mempertahankan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh, serta memperjuangkan kemajuan Pondok Pesantren Taksimul Akhlak, Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam, kepentingan bangsa dan negara di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himasta Pusat dan segala peraturan organisasi serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan Himasta Pusat. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi kharaja al-batila wa ayyada al-haqq wa tawassa al-dhalila wa ahya al-fadail wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila as-siratil mustaqim siratil ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Al-ayat. Ulama al-kiram sedaya dzurriyyah Aba Ustaz Hasullah Ayah Hasullah ma'a zawjatihima wa dzurriyyatihima bil khusus Tumateng Romo Kiai Haji Ulinuha Kiai Haji Muhammad Rasulullah Kiai Haji Muntakhab di Tumateng sedaya senior pula yang mungkin lebih laik, lebih alim, lebih saya akhlaknya ketimbang pula. Namun apa daya, ini merupakan satu kepercayaan yang secara tidak langsung, ini anggap saja kepercayaan dari almarhum al-maghfurlah Romo Yai Ustaz Hasullah rahimahullah. Terus saya pula bagaimana berupaya memberikan idkhalus surur dumateng sedaya dzurriyyah sepados saged tersenyum karena melihat di antara alumni Wino alhamdulillah sudah mahir. Namun dalam hal ini yang dipilih kula kemudian Abu Bakar nangis nalika dipilih di Kanjeng Nabi kengket rencangi perjuangan yang Kanjeng Nabi. Sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq kangen, ya Rasul, jenengan milih kula Gusti Allah ini dobel. Jare Kanjeng Rasul Abu Bakar, Gusti Allah wis ridho. Nangis Abu Bakar. Terus kula boten bernafsu dados ketua Himasta karena saya pun bakri wong apal. Ya bis al-faqir ad-dhaif ila Allah. Syaratnya ketua kan harus punya ya kapasitas, elektabilitas, loyalitas, bahkan mungkin uang santas. Nah, saya banyak kekurangannya, tapi saya tidak sanggup untuk menampik atau menolak amanah
amanah dari dzurriyyah. Semoga kula rencang-rencang ini saged amanah. Akhoka innaman la akhallahu kasa'in ilal hayja'i bighairi silah. Saya di sini banyak teman-teman saya yang mendampingi, maka ini merupakan satu acuan buat saya untuk melangkah lebih tenang. Karena meskipun saya berbakti bodoh tentang keorganisasian, saya yakin minta dengan Allah wasilah para senior kami, terutama yang Kang Haji Sofanuddin, Kang Haji Abdul Rafi, Kang Haji Samdullah dan yang lainnya. Bahkan di sini ada Kang Haji Udin. Anggap saja beliau ini staf menteri dulu. Saya berbakti bodoh staf menteri. Titel saya dulu IR tapi injek rem bukan insinyur. Lah disinilah maknanya barokah. Mudah-mudahan saya sami'na wa ta'na, saya berbakti dan panjang saya uribe nambah barokah. Amin. Sebagaimana ketika Imam Malik menyampaikan salam kepada Imam Syafi'i dalam sebuah mimpinya, Imam Malik, ya Malik, kata Rasul, balik salam ila Syafi'i. Hai Imam Malik, sampaikan salamku kepada kekasihku Imam Syafi'i. Imam Malik ini ulama yang super sibuk, yang tiap harinya riyadhahnya itu ngaji, sehingga tidak bisa mendeteksi keberadaan muridnya di mana Imam Syafi'i. Akhirnya beliau mengutus muridnya, hai muridku, cari keberadaan Imam Syafi'i, dapat salam dari Rasulullah. Jadi Imam Malik itu tiap malam pasti bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan orang kalau ketemu dengan Rasulullah, la ahadun yatasakhasu bi shakhsiyatin Nabi. Tidak ada satu orang pun yang sanggup menyerupai kanjeng Rasulullah. Dulu ada Abu Jahal, Raja Najib, pengen menyerupai Rasulullah, terbakar. Ini tegaskanlah ahad yatasakhasu bi shakhsiyatin Nabi. Akhirnya dicari keberadaan Imam Syafi'i, ketemu. Alhamdulillah, akhirnya orang tadi menyampaikan, ya Imam Syafi'i, saya kesini diperintahkan oleh guru saya untuk menyampaikan salam dari baginda Rasul lewat Imam Malik. Subhanallah, Imam Malik merasa bergembira. Akhirnya orang tadi, jangan dulu beranjak, baju kebesaran Imam Syafi'i dikasih sama orang yang menyampaikan salamnya. Subhanallah, bayangin baju kebesaran beliau. Laman model pula aja, main yasin rada rusak, belum yang bosok, yang model pula. Ingin kau. Akhirnya baju kebesaran beliau dibawa pulang. Alhamdulillah, menemui sang istri, ini baju langsung dipakai. Hai istriku, ambil paso. Paso bahasa Indonesia apa? Ya, wadah. Paso. Kemudian isi dengan air. Setelah diisi dengan air, jubah ini kemudian direndam dalam sebuah baskom. Akhirnya seluruh anaknya, menantunya disuruh minum supaya dapat bertanya Imam Syafi'i. Makanya nggak salah Imam Al-Bidawi man arada bi'ilmin nafis fa'alaihi bi Syafi'i bin Idris. Barang siapa yang pengen ilmu yang bagus, maka harus berburu dengan Imam Syafi'i. Makanya tolak bagi siapapun yang bermadhab Bung Karno. Panji Gumilang tidak layak hidup. Panji Gumilang melakukan berbagai macam penyimpangan. Satu, madhabnya Bung Karno. Dua, orang sholat bisa diganti dengan uang. Ketiga, orang haji gak usah ke tanah suci. Keempat, orang korban gak usah disembelih. Kemudian salamnya Yahudi, HP-nya rusak, servition. HP-nya rusak, servition. Agak kelamaan ini. Yang jelas program saya ke depan, minta doa dari para peserta dan para alumni, mudah-mudahan bisa mensukseskan pembangunan komplek A. Amin. Yang kedua, semoga saya bisa merekrut dengan izin Allah alumni-alumni untuk memasukkan anaknya ke Pondok Pino. Anak saya
ahli acara pada kompak pakai kaki dan mondok kayak keringat zaitun ya kurang ajar. Nah, dari sini saya berdasarkan dari cerita tadi ulang alam barokah aja barakon dari ketua di bayu yang bekas sendalnya kata kinung bismillah udah kolu ulang alam barokah. Mudah-mudahan yang hadir di sini saya sekat padat iktifa wa iktisar sudah sore moga-moga balik sikene uripe nambah barokah. Moga-moga anaknya soleh-solehah ada apal Quran kabeh Quran tetap tafsir sawi Al-Quran Al-Karim hurufnya anak 1.000.000 kalimatnya anak 77.400 ayatnya 6.696 suratnya anak 114 turun di Makkah 80 surat turun di Madinah 30 surat apal kepokok yang apal asli tak bodoh yang pinter ngomong itu sambil nawatuk nak manfaatnya makanya saya berbakti anjol raya orang ganteng bemper ya maju dari sini saya bangga yang menemani saya nanti Kakak Jirofi sebetulnya saya condong kepada beliau sudah saya usulkan nanti kata Kakak Jirofi season berikutnya Kakak Jisopan season berikutnya bukan bulan ini boten takdir saya berbakti boten satu nomor mudah-mudahan jenengan balik maning wal susi riki uripe nambah barokah bisa tuku tanah bisa bangun rumah bisa tuku sawah bisa jauh Mekah Madinah balik tuku mobil mewah istri aja nambah kapok Allahul musta'an ila daril jinan Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon pada saya putra dan cucu saya almarhumah Haji Ustaz Yasmullah mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keberkahan dan ridho serta rahmatnya kepada beliau semua. Yang pertama saya ingin menyampaikan salam kepada ketua Himasta himpunan alumni santri Ahsanul Akhlaq kalau Jakarta itu bukannya adai Allah la ilallah wa ila para jamaah sekalian, para alumni, saya mencari teman angkatan saya di sini sesama alumni saya ini kan juga nggak ada. Alhamdulillah saya berada di sini itu tahun 1977. Tahun 76 ini lahir. Saya 77 di sini sudah sekolah SMA sampai dengan tahun 81. Waktu itu belum ada bak mandi. Bak mandi belum ada. Mandinya masih balok. Belum ada listrik ya. Listrik belum ada. Masih pakai petromak. Tahu petromak? Tahu. Ya, kalau orang Cilamayan tahu petromak itu buat nelayan. Tahun 77 saya sudah nggak ada ini kan. Boleh kan ada semua di sini. Yang kedua tahun berapa sih? Masih muda sekali berarti ya. Para alumni sekalian, saya kira berorganisasi itu sangat penting. Di
tengah perjalanan masyarakat yang makin hari makin cerdas. Sekarang itu maka masyarakat itu makin cerdas. Masyarakat itu sedang berubah dari generasi offline ke generasi online. Masyarakat tengah berubah dari kebiasaan manual kepada kebiasaan digital, dari perilaku tradisional kepada perilaku modern, dari pola belanja di pasar-pasar tradisional pindah ke pola belanja di pasar-pasar modern, warung-warung modern. Dari situasi yang reguler berpindah kepada irreguler, dari situasi yang irreguler berpindah kepada disrupsi. Jadi masyarakat cepat berubah. Bahkan masyarakat sekarang ini kecepatan kepandaiannya itu begitu cepat. Jadi masyarakat sedang berubah. Ini yang dulu tinggal di pondok sini, waktu masih pondok, kalau sakit begitu itu obatnya penisilin, ada penisilin. Sekarang obat penisilin sudah hilang, ganti jadi ampicillin. Ampicillin hilang, jadi amoxicillin. Amoxicillin hilang, jadi tetracycline. Tetracycline hilang, jadi ranitidin. Kenapa hilang? Karena penyakit yang dulu mati dikasih obat penisilin sekarang sudah tidak mati lagi. Jadi penyakit pun makin hari makin cerdas, makin hebat. Nah, santri pun sebaiknya makin hari harus makin cerdas, harus mengikuti perkembangan zaman. Dulu waktu masih jadi santri, minyak rambutnya kurang alim, iya kan? Begitu jadi alumni pindah jadi lavender, begitu jadi remaja pindah jadi tancok, iya kan? Begitu jadi mubalek kayak Kang Saiful Bahri, rambutnya sudah komen, iya kan? Dulu minyak wanginya apa? Malaikat subuh, malaikat subuh kan? Sekarang udah old, ya kan? Sudah old, atau sudah getting expert, sudah bergali dan seterusnya di perkembangan. Nah, oleh karena itu para santri sebenarnya bisa melakukan percepatan pengetahuan dan percepatan pengembangan diri hanya dengan modal santri. Misalnya begini, berorganisasi itu kalau di kalangan santri nggak perlu pakai dalil, nggak perlu pakai dalil organisasi baik. Atasimu bihamdillah jami itu sering dipakai dalil organisasi. Kalau di santri itu nggak perlu. Santri itu cukup bilang fa'amad domatu fatakunu alamatan apa alamatan irrofi fa'amad domatu. Kalau kita berkumpul bahkan fatakunu alamatan, tapi kalau kita bercerai-berai fa'amas sukunu fatakunu alamatan apa jasa, ya kan begitu. Jadi nggak usah pakai dalil yang tinggi-tinggi. Jadi pasti di yang kayak begituan saja ada dalil. Kemudian kenapa pentingnya berorganisasi? Karena organisasi ini dihuni oleh berbagai macam orang, berbagai macam kepentingan. Jadi ketua Himasna harus mengurusi macam-macam orang sebagai alumni pesantren ini. Kata teorinya yang nggak pakai dalil. Macam-macam orang itu biasa disebut memiliki, kalau dalam teori organisasi disebut individual perception, persepsi pribadi-pribadi.
supaya organisasi itu maju, masing-masing pengurus tidak boleh mengedepankan individual perception. Karena kalau masing-masing pengurus mengedepankan individual perception, nanti main menang-menangan semua. Adu argumen terus-menerus. Tapi individual perception dikumpulkan menjadi kekayaan pribadi untuk dirumuskan menjadi kepentingan organisasi. Kalau sudah dirumuskan menjadi kepentingan organisasi, itu namanya institutional perception. Itu namanya institutional perception, atau dia menjadi sesuatu yang menjadi keputusan-keputusan organisasi. Supaya keputusan itu diikuti oleh semua orang yang ada di organisasi tersebut, maka seluruh aturan-aturan di organisasi harus dimusyawarahkan dan dipatenkan menjadi keputusan bersama yang disebut organizational judgment, yaitu keputusan organisasi. Itu kalau alasan-alasan yang anak sekolahan. Kalau alasan santri itu juga daripada alasan-alasan itu semua. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan tahniah kegembiraan atas dipimpinnya alumni santri Minong ini oleh seorang yang sudah sangat kita kenal, ya kan, Sohibul Bahidin ya. Sangat kita kenal. Kalau Raja Saudi itu julukannya Sohibul Jalal. Kata Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, karena ini juga berkaitan dengan itu, kalau lulus organisasi itu beliau berpesan, udkhuluha bil mahabbah wal midadi wal ittihadi wal ittisali bi arwahi wal isad. Masuklah ke dalam organisasi dengan penuh cinta dan kasih sayang, rukun, menyatu dalam ikatan jiwa dan raga. Mudah-mudahan kita semua berhasil, kita semua mendapat keberkahan dan menjadi pelajur semua dari apa yang dicita-citakan dan menjadi penerus generasi al-mawfulah di hati Ustaz. Amin. Dan kita menjadi santri beliau. Amin. Santri yang biarwahi wa santri di dunia wal akhirat. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semua hidup. Amin. Allahumma waffiq wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan berakhirnya acara tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian haul ke-22 Abah Mustadi Hasbullah Munawi. Saya sebagai Muqasimul Awqat mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir, dari pagi tadi sampai sore ini ada salah-salah kata, salah kalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rangkaian demi rangkaian telah kita lalui bersama dan sudah mendapatkan kesepakatan terkait kepengurusan dari Himasta periode 2023-2028. Sebelum ditutup, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Kami mohon dengan segala hormat kepada Abah Kiai Haji Muhammad Uliluha Kula Sumoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
menghadiri acara haul ke-22 Kiai Haji Abah Mustaqim Rasulullah. Sebelum kami tutup dengan doa, kami ingin menyampaikan sedikit laporan bahwa nanti setelah tahlilan nanti ada acara peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak Putra Komplek A. Alhamdulillah kami sudah mempunyai modal hasil jual kalender dan uang yang sudah masuk kepada kami adalah keuntungannya adalah 66 juta 66 juta, dan ini kata sekretaris umum masih ada yang masuk plus hasil iuran pada waktu 1 abad yaitu sekitar 70 juta. Ini sudah masuk pada kami dari dulu yang pada waktu 1 abad berarti 2019 yang terkumpul senilai ada kelebihan selain 70 juta sudah masuk pada kami, dan ditambah baru ini kata sekjen baru 66 juta, berarti kalender hasil penjualan kalender 66 juta, tapi itu katanya masih ada yang belum setor, berarti itu sementara sudah masuk itu, dan insya Allah ditambah dengan 70 juta berarti berapa? 136 juta. Alhamdulillah ini kami sudah berani untuk membangun komplek A Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak. Akan kami mulai insya Allah nanti habis tahlilan akan ada peletakan batu pertama. Kami yang memulai dan selanjutnya terserah Anda. Siap? Dari modal ini jadi. Dari modal ini jadi. Dari modal ini jadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan ala kulli hal. Hamdan fi kulli hal. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wal barakah was salamah wal barakah wal barakah wal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tad'a fi maqamina hadha wa fi majlisina hadha wa fi ma'hadina tahsinul akhlaq hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dhamman illa kashafta wa la daynan illa qadaita wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la mu'assiran illa yassarta wa la mu'assiran illa yassarta wa la mu'assiran illa yassarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa la faqiran illa agnaita ya hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya yassir umurana murad dunya wal akhirah yassir umurana murad dunya wal akhirah yassir umurana murad dunya wal akhirah khususan akramah tahsinil akhlaq fi nufudihi wa imaratihi wa tanfidihi
Allahumma yassirna wa la tu'assirna, qurribna wa la tu'aidna, wassirna wa la tudayyibna, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadzal makana ma'hadan nafi'an, ma'hadan mubarakan, ma'hadan jami'an linnas bihaqqi qaulika rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal du'a bi surati A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Nabi. Kami atas nama dunia meminta nanti setelah tahlilan jangan buka dulu niat selesai taksis lahan taksil akhlak dari pondasi sudah disaksikan nanti peletakan batu pertama hajarul awal itu buat beli hajar awal nanti dilaksanakan sebagai tadi. Maka sampai tolak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak maju. بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي